Apakah benar di Indonesia ini terjadi pertumbuhan gereja? Bahkan saya sering mendengar pada daerah-daerah tertentu banyak pendeta mengklaim begitu banyak orang bertobat, berpindah agama, dan ketika kita datang ke tempat-tempat tersebut tidak terlihat adanya tanda-tanda tersebut. Kemudian pertanyaannya adalah sekali lagi, apakah benar gereja-gereja di Indonesia itu mengalami pertumbuhan gereja yang luar biasa? Demikian juga pertumbuhan rumah-rumah ibadah. Menurut saya, informasi tentang pertumbuhan gereja, perpindahan jemaat, itu hanya merupakan strategi politik saja. Maafkan saya, karena data-data itu tidak tersedia. Bahkan orang-orang yang dikatakan datang karena mujizat-mujizat dalam gereja, itu pun tidak ada data-data yang jelas juga. Dan di situ terlihat bahwa memang gereja itu pada umumnya saat ini dia tidak sedang berusaha untuk mendata tentang jemaat-jemaat yang memang betul-betul yang dikatakan mereka adalah sungguh-sungguh jemaat. Karena sesungguhnya pertumbuhan gereja itu tidak bisa diukur dengan kehadiran orang pada gereja-gereja satu denominasi tertentu. Mengapa demikian? Karena orang yang datang kepada gereja tertentu itu juga menjadi jemaat anggota gereja lain. Paling contoh mudah adalah ketika kita melihat misalnya gereja-gereja Pentakosta atau karismatik yang giat untuk katanya menjangkau banyak orang. Tapi saya perhatikan, saya teliti, hampir tidak ada orang-orang yang di luar Kristen yang masuk pada gereja-gereja itu, ataupun ada sangat kecil sekali. Jadi strategi-strategi marketing agama itu sebenarnya juga hanya untuk menunjukkan bahwa mereka bekerja dengan giat dan segala macam. Coba saja perhatikan bahwa gereja-gereja yang ada itu dan kemudian didata, pada umumnya mereka memang adalah seorang Kristen yang berpindah dari gereja-gereja lain. Paling mudah adalah ketika saya meneliti suatu daerah, misalkan saja di suatu tempat lah. Saya pernah meneliti di suatu daerah gitu, saya tidak usah sebutkan saja. Nah, gereja di sana ada gereja berawal dari gereja tertentu. Dan kemudian terjadi pertambahan nama gereja. Itu bukan gara-gara terjadi pertumbuhan gereja, tetapi karena perpecahan. Jadi gereja A yang pertama itu kemudian pecah menjadi dua, gereja AB. Dan kemudian mereka pecah lagi A, B, C, D, E. Demikian juga, tetapi jemaatnya ya dari gereja-gereja itu. Ya, seperti itu. Dan kemudian juga pada umumnya memang mereka juga perpindahan-perpindahan saja. Karena itulah kemudian banyak di daerah-daerah kan ada namanya kerjasama badan gereja. Karena mereka untuk mengatasi persaingan-persaingan gereja gitu. Tapi bagaimana bisa persaingan gereja itu diatasi? Contohnya mudah saja. Gereja-gereja Pentakosta karismatik kan mengatakan bahwa orang yang dibaptis itu mesti baptis Islam. Pendetanya juga harus baptis Islam. Nah, kalau mereka ini berasal dari gereja-gereja misalnya gereja-gereja AKBP, GKI atau gereja mainstream, kemudian pergi ke gereja Pentakosta atau karismatik, ya mereka dibaptis untuk menjadi jemaatnya. Kalau tidak, ya mereka hanya simpatisan begitu. Dan setelah itu acara tertentu ya mereka kembali lagi kepada gerejanya. Jadi satu orang itu bisa terdaftar dalam beberapa jemaat. Tapi ini pun menjadi teladan daripada gereja-gereja itu. Kalau gereja-gereja misalnya juga ya, paling contoh, pemimpin gereja juga tidak punya komitmen. Contohnya adalah misalnya gereja gereja Pentakosta. Gereja Pentakosta itu sebuah kumpulan ya dari gereja-gereja Pentakosta lainnya seperti misalnya gereja GPDI, gereja macam-macam Pentakosta, mereka kumpul dah masuk dalam namanya gereja Pentakosta ya. Gereja satu perkumpulan gereja-gereja Pentakosta gitu ya. Tapi kemudian mereka merasa kurang nyaman dengan perkumpulan itu. Mereka ingin cari lagi kedekatan. Mereka masuk juga misalnya ke mana? Ke PGI atau ke PGLII. Jadi ada dua ini. Jadi kemudian dari situ saja kita sudah lihat bahwa organisasi gereja ini yang besar-besar ini dia ada tiga. Jadi yang pertama adalah organisasi gereja yang denominasinya, kemudian yang gabung dengan beberapa denominasi seperti PGLI atau PGI atau PGI begitu. Nah, ada juga yang ikut PGLI dan PGI. Jadi satu kumpulan gereja itu bisa masuk dalam perkumpulan gereja-gereja yang lain. Jadi karena sudah diajarkan demikian itu terjadi. Dan jemaatnya juga begitu. Jemaatnya juga
satu orang itu bisa beberapa gereja gitu, kecuali pada hari-hari tertentu atau acara tertentu mereka masuk ke gereja induk aja. Jadi ya kalau dikatakan ada data pindah gereja itu juga susah sekali ya, karena pendataan gereja itu kan pada umumnya juga tidak baik begitu, apalagi gereja-gereja kongregasional yang jemaatnya masih sedikit-sedikit gitu, siapa saja boleh masuk, boleh pindah begitu ya, dan tidak terdaftar ya. Dan mereka tidak menyuruh mendaftar, harusnya kan didaftarkan. Memang persoalan lain adalah sebenarnya harusnya gereja itu kan yang menjadi jemaat didaftarkan, tetapi yang simpatisan ini terlalu banyak. Sehingga kemudian ketika simpatisan ini ada apa-apa, mereka ya bisa tidak dilayani karena mereka bukan anggota gereja. Itu yang terjadi dalam gereja-gereja mainstream. Nah, gereja-gereja yang baru itu melayani lagi. Jadi sebenarnya itu hanya permintaan-permintaan anggota jemaat saja. Salah satu contoh adalah misalnya seorang anggota jemaat ingin menikah dengan anggota jemaat yang lain. Dan kemudian misalnya saja dia belum memenuhi persyaratan dari gereja A yang besar itu. Nah, karena belum memenuhi syarat, ya dia mencari gereja lain gitu. Nah, itu terjadi. Dia perpindahan gereja itu bisa karena pernikahan, bisa karena ya ada banyak hal acara-acara tertentu. Jadi yang saya amati, kalau dikatakan pertumbuhan gereja itu sangat besar di Indonesia, itu tidak benar gitu. Ini strategi-strategi marketing agama yang diadakan di medsos, pertobatan-pertobatan dari agama itu kepada Kristen, itu tidak benar. Demikian juga strategi-strategi agama lain menurut saya demikian. Maka gereja mesti waspada sebenarnya, bahwa strategi-strategi marketing agama itu justru membuat tidak rukun. Dan itu tidak benar sebenarnya, karena realitasnya adalah ya gereja-gereja yang mengatakan ada perpindahan-perpindahan dari agama tertentu ke agama Kristen, ya masih menurut saya presentasinya sangat kecil sekali. Ya, jadi tidak perlu jadi momok juga tentang hal tertentu. Lagi pula juga perpindahan agama itu kan kebebasan dari setiap orang, jadi tidak perlu harus dipermasalahkan. Yang perlu dipermasalahkan adalah bagaimana gereja-gereja itu ya peduli untuk bisa mengatur dirinya dengan baik ya, supaya jangan sampai menimbulkan persoalan kerukunan. Ini persoalan tentang internal ya, karena persoalan kerukunan itu bukan hanya di antar agama, tapi internal agama. Persoalan internal agama itu lebih rumit lagi. Saya melihat contohnya begini. Gereja-gereja yang baru berdiri itu biasanya kecil-kecil ya, kongregasional, mereka mulai merintis begitu kan. Karena dia otonom kan, mereka bisa di ruko. Dan di satu ruko itu bisa 3-4 gereja, bahkan bisa sampai 5 gereja begitu. Karena kan dengan demikian kan lebih murah. Karena gereja-gereja kecil kan tidak mampu membiayai. Tapi yang saya amati adalah ketika gereja-gereja itu sudah menjadi punya tempat, kemudian mereka tidak mau memberikan tempat kepada yang lain. Kan saya pernah tanya juga dalam sebuah penelitian, sebuah gereja. Saya tanya pendetanya, "Pak Pendeta, gereja ini kan tidak dipakai selalu, dan gereja ini kan masih bisa dipakai gereja-gereja lain. Kenapa tidak bisa dipergunakan oleh gereja-gereja lain? Kan tidak ada masalah," begitu. Dan bahkan ada banyak jemaat gereja lain di sekitar situ, ya kemudian kan mereka bisa menggunakan, kan ada banyak juga mereka tidak punya tempat, begitu kan. Kenapa tidak bisa menggunakan gereja situ? Dan ya, pendetanya mengatakan ya harusnya sih bisa, tapi persoalannya kalau sudah bicara tentang uang susah. Jadi salah satu yang menjadi persoalan itu adalah uang gitu. Tapi sebenarnya bisa dipikirkan juga, misalnya saja tempat itu dia berbagi atau sewa, kebersihannya bagaimana, bisa bisa. Tapi pada umumnya gereja-gereja tidak mau repot mengurus gereja-gereja lain. Mereka mengurusnya gereja sendiri atau jemaat sendiri. Karena harapannya adalah ya pertumbuhan jemaatnya bisa mendapatkan sesuatu. Kalau disewakan tempatnya sudah punya gereja kan rugi, karena persembahan jemaat yang meminjam gereja tidak masuk ke gereja itu atau pendeta itu. Tapi kalau dia punya gedung gereja, orang datang persembahannya ada perpuluhannya ke gereja. Bahkan saya pernah mendengar kata-kata yang sangat miris waktu saya mendengarnya. Di suatu tempat ya, di mana ada larangan untuk beribadah di ruko-ruko. Kemudian beberapa gereja yang punya uang itu kemudian bergabung kemudian mereka mengurus namanya izin gereja. Bukan rahasia ya, izin gereja kan biayanya sangat mahal. Saya juga nggak tahu bagaimana itu. Sangat mahal, dan gereja-gereja yang masih kecil tidak mampu untuk membuat itu. Dan kemudian gereja-gereja yang sudah cukup lumayan itu, mereka membangunlah gereja yang mendapatkan izin gitu. Kemudian setelah itu, mereka melaporkan kepada gereja-gereja lain, silakan pindah ke gereja mereka gitu. Sehingga dikatakan juga kepada gereja-gereja yang sudah membangun tempat itu dan juga mendapatkan izin, mereka katakan begini,
Bahkan juga dikatakan oleh orang-orang yang diajak pindah. Telah terjadi penuaian besar, yaitu gereja-gereja yang punya izin itu, punya bangunan itu kemudian didatangi oleh banyak orang dan menawarkan juga untuk orang datang. Jadi terjadi pertambahan jemaat. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk membangun gereja ternyata tidak sebanding atau sangat kecil dibandingkan jumlah anggota jemaat yang akan datang dan kemudian jumlah uang yang masuk. Jadi ini kan perhitungan-perhitungan bisnis yang menurut tidak tepat gitu. Nah, seperti itu. Kalau memang diberikan tempat itu bagaimana itu? Diaturnya bagaimana? Dan memang itu agak sulit juga ya. Karena persoalannya adalah bahwa ketika mereka mendirikan gereja itu untuk apa? Kalau mereka mendirikan gereja itu seperti PT, seperti perusahaan untuk bisnis, ya memang susah. Ketika mereka menumpang di gereja lain misalnya, mereka akan menarik gereja lain. Jadi menurut saya persoalannya tarik-menarik antar anggota jemaat ini menjadi persoalan. Harusnya kan anggota jemaat itu dibawa ke Tuhan, bukan dibawa ke gereja. Dalam tanda kutip menjadi anggota jemaat yang kemudian memberikan kewajiban yang upeti atau perpuluhan persembahan-persembahan lain. Jadi yang kalau saya melihat ini, kenapa menjadi persoalan? Karena ya itu tadi, bahwa anggota jemaat itu semacam terikat dengan pimpinan pimpinan pendeta atau gembalanya untuk memberikan upeti. Sehingga juga pendeta atau gembalanya juga tidak mau berbagi kepada yang lain. Harusnya kan gereja itu pada awalnya juga tidak seperti itu. Mereka adalah sebuah komunitas misioner, saling membantu dan segala macam gitu. Tidak komunitas yang organisasinya terlalu kaku begitu. Meskipun boleh-boleh saja organisasinya terlalu yang baik gitu. Tapi juga harus hati-hati. Ada kelemahan-kelemahan organisasi itu sendiri. Nah ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita tetap ya mengembangkan organisasi yang baik, tapi tetap juga melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat gitu. Secara khusus adalah sesama gereja itu. Dan kalau dikatakan gereja itu saling mentolong sebagai tubuh Kristus, ya sudah tidak lagi. Karena mereka menganggap denominasi gereja yang paling benar. Ya. Katolik merasa Katolik gereja paling sejati. Terus Reform juga mengatakan gereja paling murni. Terus apalagi Injili juga mengatakan gereja yang sejati. Semuanya begitu. Nah kalau semuanya sudah begitu, gimana mereka bisa bergaul bersama? Apalagi bicara tentang tempat bersama gitu. Apalagi kemudian kalau gereja itu menjadi pusat bisnis, artinya adalah ya orang menjadi pelayan gereja, menjadi pendeta karena dengan harapan bisa menjadi kaya. Dan ini persoalan. Ya. Bukan tidak boleh menjadi pendeta kaya, tetapi kalau tujuannya jadi pendeta tidak betul untuk kaya, gimana? Apalagi di tengah-tengah masyarakat miskin. Coba saja bayangkan gereja-gereja yang begitu megah bukan tidak boleh begitu, dibandingkan rakyat miskin yang menderita. Saya juga tidak tahu apa mereka bayar pajak atau tidak. Kan harusnya kan juga dipikirkan kalau gereja-gereja itu membayar pajak juga kan biasanya ada baiknya untuk membangun bangsa ini di tengah-tengah banyak kemiskinan yang ada ya. Setahu saya juga banyak pendeta-pendeta pelayan itu tidak punya tidak membayar pajak karena memang tidak jelas gajinya begitu. Jadi ada mereka penuh waktu bekerja di sebuah gereja, ada yang tidak jelas gajinya. Tergantung dari pendeta aja. Nah ini pemerintah sebenarnya mesti membereskan gitu. Karena kan mereka mendapatkan izin dari pemerintah. Jadi kalau sampai gereja-gereja itu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, ya saya banyak melihat juga orang diutus begitu untuk pelayan-pelayan misi. Tidak mendapatkan apa-apa, dianggap memang dengan Tuhan. Tapi itu kan zaman dulu, sekarang ada zaman pemerintahannya. Kalau berani mengutus ya mereka harus membiayai seperti itu. Dan ini yang terjadi. Akhirnya jadi di Kristen itu banyak persoalan-persoalan yang terjadi seperti itu. Di gereja itu banyak persoalan-persoalan. Maka menurut saya ya memang harusnya memang gereja itu kembali kepada dasarnya. Dia adalah untuk melayani Tuhan, bukan untuk mendapatkan sesuatu di sana. Tetapi ketika gereja atau itu menjadi objek untuk mendapatkan keuntungan, kekayaan, apalagi ketika menjadi pemimpin gereja, nah ini menjadi persoalan. Apalagi kemudian membandingkan dengan zaman Israel dulu, pemimpin gereja pada waktu Musa segala macam ya penguasa segalanya. Nah kalau bayangan orang menjadi pemimpin gereja seperti itu ya repot. Padahal kalau pada waktu lihat perjanjian baru, nah mereka itu ada kelompok-kelompok misionari, komunitas misionari yang pergi kemana-mana ya. Dan sebetulnya mereka juga tidak mendapatkan dukungan tunjangan yang luar biasa. Bahkan kalau lihat Paulus, dia biasa menghadapi berbagai macam kesulitan. Artinya adalah ya tujuan daripada mereka menjadi pelayan Tuhan di gereja segala macam bukan mengumpulkan kekayaan, tetapi memang
untuk menjadi pemberita Injil, pemberita kabar baik, dan tentunya dengan cara-cara yang benar seperti juga dicontohkan oleh para rasul pada waktu itu. Kita berharap memang gereja di Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi, apalagi di tengah begitu banyaknya atau sulitnya orang mendapat pekerjaan. Ya jangan sampai orang kemudian menjadi pendeta, menjadi penginjil hanya gara-gara mereka tidak punya pekerjaan. Kemudian juga jangan sampai pertarungan untuk memperbesar gereja itu meminggirkan gereja yang lain. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak tepat.